warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang hebat dan penuh semangat? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang teks laporan hasil pengamatan. Nah, apakah kalian tahu teks laporan hasil pengamatan itu apa? Teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks tersebut harus disajikan secara urut dan runtuh, serta berisi tentang objek yang kita amati dan hasil pengamatan. Apa saja contoh pengamatan itu? Misalnya, pengamatan perkembangbiakan hewan, pengamatan perkembangbiakan tumbuhan, pengamatan lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi contohnya. Dan anak-anak, Ibu akan menunjukkan contoh atau format teks laporan hasil pengamatan secara lengkap. Kalian perhatikan tayangan berikut ya. Di sini terdapat laporan hasil pengamatan. Ada nama kegiatan, yaitu pengamatan makhluk hidup di sekitar. Lokasi pengamatan, di manakah lokasi pengamatannya, yaitu di Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, waktu pengamatannya hari Kamis 5 April 2018. Objek pengamatan atau apa yang diamati yaitu hewan yang ada di Kebun Binatang Ragunan. Hasil pengamatannya, Kebun Binatang Ragunan adalah sebuah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang itu didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh teks laporan hasil pengamatan secara lengkap. Nah, pada teks laporan pengamatan terdapat informasi penting yang dapat kita temukan pada ide pokok. Ide pokok nanti akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang, Ibu akan membahas tentang isi pada teks laporan hasil pengamatan secara umum. Apa saja ya yang terdapat pada teks hasil laporan pengamatan secara umum? Mari simak penjelasan berikut. Pada teks laporan pengamatan juga terdapat informasi penting. Informasi penting tersebut dapat ditemukan pada ide pokok dalam paragraf. Secara umum, teks laporan hasil pengamatan berisi informasi umum, kumpulan fakta, dan simpulan atau kesimpulan. Apakah informasi umum itu? Informasi umum adalah informasi yang disajikan secara menyeluruh dari hasil pengamatan, membaca sumber terpercaya dari internet atau media cetak lainnya. Jadi seluruh informasi yang kalian dapat, kalian tuangkan dalam tulisan dari hasil pengamatan kalian dan dari membaca sumber internet atau media sosial atau media cetak lainnya yang terpercaya. Disitulah disebut informasi. Apakah fakta itu dan bagaimana ciri-ciri fakta? Fakta adalah suatu keadaan, hal, ataupun peristiwa yang benar-benar telah terjadi atau nyata. Ciri-ciri fakta yang pertama, dapat ditangkap indera manusia, dapat dibuktikan dan diakui secara luas. Bersifat objektif, tidak mengada-ngada, dan bukan suatu karangan.
dapat diuji dan biasanya disertai keterangan saksi atau narasumber. Yang keempat, memiliki sumber data yang akurat dan nyata, baik itu suatu hal, peristiwa, waktu, tempat, dan tanggal kejadian. Yang terakhir, menjelaskan tentang suatu kejadian atau permasalahan yang telah terjadi. Tadi ciri-ciri fakta. Sekarang kita baca teks berikut untuk melihat contoh informasi umum dan fakta ya. Yuk kita cari fakta pada teks ini. Jerapah. Jerapah merupakan hewan mamalia yang memiliki ciri khas. Keunikannya adalah tinggi tubuh jerapah dapat mencapai 6 meter dan panjang leher mencapai 5,5 meter. Meskipun mempunyai tubuh yang tinggi dan besar, jerapah dapat berlari dengan cepat. Makanan jerapah berupa dedaunan. Jerapah tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah hidup bersama dalam kelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdapat 10 jerapah. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Jerapah memiliki masa hamil yang cukup lama, yaitu 15 bulan. Induk jerapah biasanya menjauh dari kawanannya ketika akan melahirkan. Setelah lahir, induk jerapah akan mengasuh anak jerapah dan melindunginya dari hewan pemangsa. Diambil dari sumber nationgeographic.co.id. Sekarang, informasi umum dan fakta untuk teks yang berjudul jerapah dapat kita temukan dengan menggunakan kata tanya adik Simba, yaitu apakah adik Simba itu? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Itu singkatan dari adik Simba. Pertama, apa makanan jerapah? Dari teks tadi, makanan jerapah berupa dedaunan. Yang kedua, di mana jerapah tinggal? Padang rumput yang luas dan terbuka. Ketiga, kapan jerapah betina akan menjauh dari kawanannya? Yaitu ketika akan melahirkan. Yang keempat, siapa yang akan melindungi anak jerapah dari hewan pemangsa setelah anak tersebut lahir? Yaitu induk jerapah. Yang kelima, bagaimana cara jerapah berkembang biak? Yaitu dengan cara melahirkan. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita temukan fakta dari jerapah, yaitu jerapah adalah hewan pemakan tumbuhan karena memakan dedaunan dan tinggal di padang rumput yang luas dan terbuka. Jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan dan induk jerapah akan menjauhi kawanannya ketika akan melahirkan. Ketika anak jerapah lahir, induk jerapah akan melindunginya dari pemangsa. Selain fakta dari pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba, anak-anak boleh menambahkan pertanyaan dengan menggunakan kata tanya lain ya. Contohnya, menggunakan kata tanya berapa. Tuh, berapa tinggi tubuh jerapah, berapa panjang leher jerapah, dan berapa masa kehamilan induk jerapah. Jadi, anak-anak saat menemukan fakta, mencari fakta, kita tidak hanya terpaut pada pertanyaan adik Simba. Kita bisa menggunakan kata tanya lain yang mengacu pada teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan kita itu bisa kita sebut fakta, asalkan pertanyaannya mengacu pada teks ya. Itu tadi adalah contoh mencari informasi umum dan fakta. Nah, sekarang
kalian sudah paham? Kita lanjut ke pengertian simpulan atau kesimpulan ya. Perhatikan tayangan berikut. Apakah simpulan atau kesimpulan itu? Simpulan atau kesimpulan itu adalah ikhtisar akhir dari suatu teks atau pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan. Jadi hasil yang kita amati tadi, kita tulis menjadi sebuah informasi umum dan fakta. Kita ringkas, kita simpulkan, jadi sebuah ikhtisar akhir. Maka itu bisa disebut simpulan. Nah, apakah ikhtisar itu? Ikhtisar adalah pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Jadi pendapat terakhir kalian bagaimana? Tapi harus berdasarkan informasi pada uraian-uraian yang kalian tulis tadi ya. Ikhtisar dapat berupa fakta, pendapat, atau alasan terhadap sebuah objek. Untuk mencari tahu bagaimana langkah-langkah mencari simpulan dan contoh-contoh simpulan atau kesimpulan, kita bisa bahas pada video pembelajaran berikutnya ya. Itu tadi penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham. Jika kalian belum paham, kalian bisa memutar video